Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya buat saudara-saudara Tuhan Yesus yang diberkati. Hari ini kita akan masuk ke dalam pemahaman kitab suci atau secara konteks biblikal ya. Kita masuk dalam konteks biblikal, artinya kita memahami Alkitab secara utuh, tidak secara sepotong-sepotong ataupun mengutip Alkitab satu ayat lalu kita melakukan tafsir-tafsir yang tidak seutuhnya mengena kepada pasal ataupun kepada ayat ataupun menuju kepada tulisan si penulis. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembacaan Yohanes 2. Yohanes pasal 2, tapi kita masuk dalam konteks perkawinan di Kana. Nah, Yohanes pasal 2 konteksnya perkawinan di Kana. Jadi mungkin saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sudah paham betul dan sudah mengerti betul tentang muatan daripada Yohanes pasal 2, yaitu perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana ya intinya di mana ketika mereka mengadakan perjamuan pesta, lalu si pemilik pesta kehabisan anggur. Lalu konteks ataupun polemik ya, konteks polemik yang paling sering diperdebatkan, yang paling sering dibicarakan yaitu pasal 2 di ayat 3. Jadi kita tidak usah baca keseluruhannya, nanti saudara baca sendiri di rumah. Tapi saya mengutip ayat 3. Ayat menjadi polemikus ya. Polemikus artinya ayat menjadi kontroversial dan menjadi banyak perdebatan maupun perbincangan di kalangan teolog. Di ayat 3 di sini terdapat teksnya berbunyi demikian. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, ya, mereka kehabisan anggur. Lalu di ayat 4 kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, saudara-saudara yang kekasih dan dikasihi Tuhan Yesus, ini ada frase ibu. Frase ibu ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greek ya, itu disebut ginai. Jadi bukan ibu. Di sini tertulis perempuan, tapi dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia TB2 ini ditulis menjadi ibu, tapi dalam bahasa aslinya ginai, perempuan. Artinya, mau apakah engkau daripadaku, perempuan? Di perempuan ini merujuk kepada kitab Kejadian ya, di mana kalau kita baca dalam Kejadian 3:15. Jadi kata ginai ini merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15 ya. Nah, tapi kita tidak masuk dalam polemik itu. Tidak masuk dalam konteks ini. Nah, banyak pemahaman-pemahaman polemikus maupun teolog-teolog yang beranggapan bahwa Yohanes pasal 2 ini merupakan konteks bermuatan bahwa Tuhan Yesus mengabulkan permohonan Ibunda Maria. Ya. Jadi dalam perkawinan di Kana ini mulai ayat 1 sampai ayat 10 ya. Ayat 11 lah ya. Tapi ini ayat 11 nih. Jadi dari ke-11 ayat ini muatan daripada ini teks ini intinya berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengabulkan permohonan Bunda Maria. Maka sebelum kita mengetahui apakah itu benar atau tidak, tentu kita harus masuk kepada konteks hermeneutika. Konteks hermeneutika artinya kita berbicara bahwa untuk memahami suatu pendekatan isu, kita perlu belajar konteksnya, kita belajar tentang TKP-nya, peristiwanya, sehingga kita mengerti apa maksud daripada konteks ini, perkawinan di Kana ini. Oke? Nah, benar nggak peristiwa ini berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengabulkan permohonan Bunda Maria? Di sini kalau kita baca secara keseluruhan ayat ini, tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mengabulkan ataupun mendengarkan jawaban dari ini. Ya, jadi jawaban dari ini, semua ayat ini, pasal 2 ini, kita harus mengerti konteksnya. Ini perkawinan di Kana, konteksnya adalah perkawinan di Kana. Kenapa ada perkawinan di Kana dituliskan judulnya? Jadi kenapa Tuhan Yesus membuat ini nih, membuat apa ini?
Kenapa Tuhan Yesus melakukan peristiwa ini, mujizat ini? Ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ya. Apakah ketika Tuhan Yesus melakukan air menjadi anggur adalah merupakan jawaban dari ini? Nah, maka kita tidak perlu menafsir ini, ya. Yohanes pasal 2 kita tidak perlu menafsir ini, karena ini sudah dijelaskan kisahnya secara detail dan clear. Karena di dalam pemahaman hermeneutika, ya, untuk memahami sebuah isunya Alkitab ini, kita harus masuk dalam konteks dan teks, dan kita tidak boleh lepas teks itu, tidak boleh lepas dari konteks. Kemudian tidak semua Alkitab ditafsir, ya. Yang perlu ditafsir itu misalkan perumpamaan, puisi, ya, perumpamaan, puisi, kemudian ada lagi itu, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Tapi kalau berbicara tentang ini peristiwa ini kan sudah jelas peristiwanya. Jadi tidak perlu lagi ditafsir. Nah, jadi dari ini Yohanes pasal 2 dari ayat 1 sampai 11 ini dia menjawab dirinya sendiri. Jawaban daripada Yohanes pasal 2 itu terdapat di ayat 11. Jadi jawaban dari pasal 2 berkawinan di Kana, jawabannya terdapat di ayat 11. Apa jawabannya? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi peristiwa Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat ini, ya, dan ini pun tentang ini, jawabannya ini bukan jawaban dari pertanyaan yang polemikus, bukan terkait dengan bahwa Tuhan Yesus mengabulkan permohonan Bunda Maria sehingga menjadi pengantara, ya. Itu namanya tafsir yang di luar konteks. Tapi Alkitab ini menjawab Alkitab. Alkitab menafsir dirinya sendiri, dan Alkitab menjawab dirinya sendiri. Tidak perlu manusia menjawab Alkitab. Biarkan Alkitab menjawab dirinya sendiri. Nah, Alkitab menjawab ini itu terdapat di ayat 11. Kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat? Ya, ini jawabannya di ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai apa? Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, bukan jawaban ini, bukan sebagai untuk mengabulkan permohonan Bunda Maria, bukan. Tapi jawabannya adalah sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi jawaban daripada Yohanes pasal 2 bukan untuk mengabulkan permohonan Bunda Maria. Jadi nanti kalau ada teman-teman berbicara, tapi itu ada ini Pak, ada ini nih, ada komentar-komentar nih, ada begini. Ya itu sah-sah saja, ya. Sah-sah saja, teman-teman boleh menafsirin dan itu. Tapi Alkitab tidak butuh tafsiran daripada manusia. Alkitab menafsir dirinya sendiri, dan Alkitab menjawab dirinya sendiri. Oke? Shalom.